ربنا ويرضى. وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه وتمسك بسنتي إلى يوم القيامة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul kembali dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa mempelajari bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan di dalam menuntut ilmu bahasa Arab ini. Akhwati fillah rahimakumullah. Pada muqaddimah malam hari ini adalah sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah At-Taubah ayat 55. Dalam surah At-Taubah ayat berapa Ummahat? Ya, 55. Ya, warna ada kesalahan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Berkaitan pula dengan pembahasan kita ayat ini tentang af'al, tasrif di dalam beberapa kosakata pada ayat ini. Maka perhatikan ummahati fillah rahimakumullah. Di malam hari ini adalah muqaddimah kita pada surat At-Taubah ayat 55. Fala tu'jibka, dari kata a'jaba yu'jibu, tu'jibka, maka janganlah engkau Muhammad ta'jub, kagum, ya, kepada amwaluhum wala auladuhum, harta benda dan anak-anak mereka menarik dan membuat takjub kepada dirimu. Maka perhatikan pada ayat ini. Fala tu'jibka, maka janganlah kamu takjub kepada harta-harta mereka dan juga kepada anak-anak mereka. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kuffar, orang-orang yang mengingkari ayat Allah dari kalangan ahli kitab, baik itu al-Yahud wan Nasara maupun orang-orang kuffar,
orang-orang musyrikin, ya, maka jangan membuat kita takjub kepada wah hartanya banyak, anaknya banyak, anaknya IQ-nya tinggi, ya. Jangan takjub kepada mereka. Tapi perhatikan pada ayat ini, innama yuridu. Nanti Ummahat belajar aroda yuridu. Ya. Af'ala yuf'ilu. Pada wazan af'ala yuf'ilu. Innama yuridullah. Sesungguhnya Allah menghendaki mereka diberikan harta, diberikan anak. Orang terkaya di dunia, artinya orang-orang kafir. Orang yang memiliki kecerdasan tinggi, IQ tinggi. Orang-orang barat yang memiliki teknologi yang super canggih dan modern, kekinian. Maka jangan takjub kepada mereka. Karena memang Allah berikan kepada mereka. Allah menginginkan mereka demikian. Ayyu'adzibahum. Memberi anak, memberi harta kepada mereka. Untuk apa? Menyiksa mereka. Azzaba yu'adzibu. Ini sedikit tambahan ya tentang tasrif di luar fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu. Nanti masuk bab yang keempat juga yang akan kita bahas nanti. Ya. Maka jangan takjub kepada mereka karena memang Allah menginginkan mereka disuruh jadi orang kaya di dunia. Punya anak yang cerdas-cerdas. Untuk apa? Untuk Allah mengazab mereka. Biha, dengan anak-anak, dengan harta yang mereka punya, diazab oleh Allah dengan sebab itu. Fid dunya, di kehidupan dunia. Ya, maka banyak orang yang tidak merasa puas dengan hartanya, dengan anaknya yang cerdas, lalu mengambil jalan bunuh diri dan lain sebagainya. Padahal dibukakan pintu dunia, dibukakan pintu harta sebanyak-banyaknya, anak secerdas-cerdasnya, tapi Allah mengazab mereka. Wa tazhaqa anfusuhum. Tazhaqa dari kata zahaqa. Zahaqa yazhaqu, yang artinya mereka nanti kelak akan melayang. Apa yang melayang? Anfusuhum, jiwa-jiwa, nyawa-nyawa mereka, jamak dari nafas. Wahum kafirun, karena mereka dalam keadaan kafir. Kafiruna dari kata fa'iluna, fa'ilun, fa'ala yaf'ulu, ya, fa'lan, fa'ilun, kafirun, yaitu orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran berharga untuk kita ummahat. Teruntuk kita dari segi bahasa kita bisa memahami adanya kata kerja yang kita tahu baru fa'ala yaf'ulu. Ternyata ada lagi af'ala yuf'ilu. Ada lagi ya af'ala yuf'ilu. Fa'ala yuf'ilu. Azzaba yu'adzibu. Ya, ada banyak wazan yang belum kita pelajari dari kurang lebih belasan wazan ya, yang nanti insya Allah akan kita pelajari secara bertahap. Begitu pula dari segi arti pelajaran buat kita, untuk kita jangan membanding-bandingkan harta kita dengan harta mereka, karena tentu harta mereka Allah janjikan lebih banyak. Anak-anak yang cerdas Allah janjikan mereka kepada mereka, tapi bukan sebagai nikmat,
tapi sebagai azab yang Allah berikan pada orang kafir di dunia. Dan nyawa mereka melayang, dan mereka termasuk orang-orang kafir. Mereka diazab selama-lamanya kekal di api neraka. Wal'iyadzubillah wa na'udzubillah. Fahimtunna insyaallah Ummahat. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah Ustaz. Fahimna insyaallah. Nuwasil dirasatana fi madati kitab at-tasrif. Alaysa kadzalik Ummahat? Ajaran saraf. Biasa. Al-Muyassar. Al-Muyassar apa saraf? Sampai lupa. Siapa Ustaz? Kemarin kan Hah? itu apa dulu surga. Guru Sulugah. Sekarang Oh, ya. Rasulullah. Ya, subhanallah. Apa ya? Jadi ada pengingat ya pelajaran tasrif ya. Adanya wazan yang lain ya di dalam kitab tasrif. Baik, kita ganti di pelajaran saraf ya, Ummah. Ya, Muyassar. pelajaran nahu, afwan, pelajaran nahu. Muyassar. Naam. Muyassar. Ya. Aina wasalna Ummahat, sampai halaman berapa kita Ummahat? Mas, 11 udah. yang marfu. Naam. 12 Ustaz. 12. Sudah ya, 12 ya. Baik. Bagian tabel sudah dibahas ya kalau tidak salah ya. Kelas? Belum. Belum. Ustaz. Baik. Tabel belum. Baik. Kita mulai untuk membahas tabelnya Ummahat. Ummahat lihat di halaman 13. Al-asma'ul mu'arabat wa alamatu i'rabiha. Ya. Isim-isim yang mu'arab yang bisa berubah-berubah dan tanda i'rabnya, tanda perubahannya, tanda susunannya. Contoh. Jadi cara bacanya begini Ummahat. Ya, nah hapus ya. Nanti bisa Ummahat lihat di dalam surat At-Taubah ayat 55. Nah, nanti bisa lihat di surat At-Taubah ayat 55 di dalam mushaf Al-Qur'annya. Baik. Kita mulai di sini. Ketika Ummahat membuat kalimat, misalkan hadza waladun. Apa artinya Ummahat? Ini anak ini seorang kecil. Laki-laki. Ini seorang anak kecil, laki-laki. Ya, anak kecil. Ini seorang anak kecil. Nah, di dalam kalimat ini ya adalah susunan mubtada dan Ada khabar. ya ini mubtada, ini khabar. Ya. Maka perhatikan pada mubtada adanya isim mabni namanya. Isim mabni adalah isim yang tidak bisa berubah harokat akhir. Iya. Nah, pada kata khobar, nih khobar ya, khobarnya waladun adalah isim mu'rab. Bisa berubah. Ya. Bisa berubah harokat akhirnya. Dan kebetulan harokat akhirnya apa itu? Ma'fu. Dommatun tandanya. Dommatain. Iya, dommatun atau dommatain. Jadi di dalam ilmu nahu mau domah mau domatain disebut dengan domah juga. Pada asalnya domah. Fathatain namanya fathah juga asalnya. Kasrotain namanya kasroh juga. Ya, dikatakan demikian. Nah, sekarang kita bahas di sini. Kata waladun. Ya, pada kalimat ini menunjukkan dia memiliki status i'rabnya marfu'. Ya. Lihat di bagian nomor 1. Jadi cara bacanya bagian nomor 1 al-ismul mufrad, lalu di sampingnya ada contoh waladun, misal ya, dan bagian atas dari kata waladun ada kata misal dan di atasnya ada kata marfu'.
Nah, Marfu. jenis susunannya mubtada khobar. Ya. Status katanya marfu namanya. Ya. Kenapa dia bisa marfu? Karena dia berharokatkan apa? Doma. Dhammah. Ya. Dan ini adalah isim mufrad. Apa mufrad? Tunggal. 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 Ya. Tunggalnya sebuah kata yang marfu harokat akhirnya dhammah. Nah, ulangi ya. Isim mufrad yang status susunannya marfu maka harokatnya Doma. dhammah atau dhammatain. Bisa dhammah, bisa dhammatain, tergantung kondisi. Ya. Paham tunna insyaallah? Insyaallah. 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 Berikutnya. Pak Ya, Ustadz, silakan. isim mufrad yang susunannya marfu bisa domatain gitu ya Ustadz. Tandanya dhammatain atau dhammah. Tandanya. Ya, alamah itu tanda. Ya, seperti itu. Thayyib. Sekarang berikutnya masih berkaitan dengan isim mufrad. Ya, ada sebuah kalimat bunyinya adalah ra'aitu waladan. Ya. Apa artinya ra'aitu waladan? Saya melihat seorang anak Saya telah melihat seorang anak kecil. Ya. Kenapa dia berharokatkan fathatain? Karena dia adalah objek. Disebut dengan maf'ul. Nah, objek atau maf'ul memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah mansub. Bukan fathahnya dulu. Ciri-cirinya adalah mansub. Nah, mansubnya dengan harokat fathah atau fathatain. Ya. Nah, disinilah letak perbedaannya. Ya, kalimat pertama hadza waladun dia adalah isim mufrad yang dimana isim mufrad ini marfu' dengan dhammah. Ya. Sedangkan pada kata kalimat kedua ra'aitu waladan aku telah melihat seorang anak kecil. Dengan memahami waladan dia bagian dari mansub. Mansubnya dengan fathah. Ya. Ya, mansubnya dengan fathah karena dia objek. Objek itu adalah maf'ul. Maf'ul. Ya, disebut dengan objek. Dan itu kan sudah baku ya, kita sudah belajar. Kalau objek pasti dia berharokatkan fathah. Nah, dulu kita belajar begitu. Ya, dulu kita belajar begitu. Sekarang kita detailkan. Yang berharokatnya fathah adalah isim mufrad. Yang berharokatkan fathah adalah isim apa? Mufrad. Ya. Paham tunna insyaallah? Himna insyaallah. Fahimna insyaallah. Yang lain bagaimana Ummahat? Fahim tunna? Himna insyaallah. Fahimna insyaallah. Taib. Berikutnya, ini sembari berjalan ya, mengalir. Berikutnya ada kalimat begini. Min waladin. Nggak usah yang banyak-banyak lah kalimatnya. Ya. Min waladin. Dari anak kecil.
Dengan suara. Suaranya nggak ada ya? Ya, baik. Bisa terdengar Ummahat? Ya, udah terdengar, Bos. Iya, baik. Ya, mohon maaf sinyalnya agak terputus-putus. Ya, baik. Min waladin. Ya, kenapa dia harokatnya kasroh atau kasrotain? Kenapa? Karena ada Ada huruf jar. Karena ada huruf jar. Huruf jar itu mengkasrohkan, betul. Tapi tidak semua isim yang berubah menjadi kasroh. Nah, yang kita sampaikan nih di sini. Min waladin, dia berharokatkan kasroh, sebabnya adalah majrurun. Nah, lihat di sebelah kiri tabelnya. Waladin, majrurun. Karena dia majrur. Majrurnya dengan apa? Dengan kasroh. Majrurnya dengan apa? Kasroh. Dengan kasroh. Karena dia isim mufrad. Kata tunggal. Satu orang. Ya. Itu cara membaca tabel ini. Ya. Oh, mudah ini mah isim mufrad. Iya, baru isim mufrad Ummahat. Sekarang kita ganti. Ya, sampai di sini fahim tunna insyaallah isim mufrad. Insyaallah. Insyaallah. Ya, silakan. Nah, Tapi kan kalau yang ro'a itu waladan itu sebagai maf'ul ya Ustadz ya. betul. Kalau yang hadza waladun dia sebagai subjek fa'il berarti. Iya. Nah, kalau yang Ya. waladin, iya kan? Ya, iya. Kalau yang min waladin berarti waladin ini sebagai apa Ustadz? Subjek objek juga. Iya, Apa? isim majrur. Maksudnya waladinnya ini sebagai apa? Maf'ul Iya. atau maf'ul ya Ustadz ya? Namanya bukan maf'ul ya. Dia Apa? namanya adalah isim majrur. Oh, isim majrur. Isim majrur. Ya. Oh. Ya. Untuk dia dari subjek atau objek ya? Enggak ya, ada. memang begini. Ya, memang begini, Ummu Dzikri. Di dalam bahasa Indonesia kan yang ada cuma subjek, ya predikat, objek ya. Iya. Ya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab lebih luas. Mungkin kalau disamakan dengan bahasa Indonesia seperti nama keterangan ya. Ya. Iya. Nama keterangan bahwa keterangannya ini dari si anak kecil. Ya. Keterangan ini dari si anak kecil. Biasanya yang kemasukan huruf jar itu biasanya seperti sebuah keterangan di dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi nggak bisa dimasukkan ke fa'il atau maf'ul gitu. Yang jelas kan dia bukan fi'il kan. Oh gitu. Betul. Seperti ya, jadi dia masuknya ke kayak keterangan, makanya disebutnya isim majrur ya Ustaz ya. Isim majrur. Ya, karena di dalam bahasa Indonesia tidak ada isim majrur. Ya, iya, mereka menyebutnya dalam bahasa Indonesia keterangan. Ya, nama keterangan atau keterangan tempat, keterangan waktu atau keterangan yang lain gitu ya. Terkait dengan susunan bahasa Indonesia gitu ya. Seperti itu. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Baik. Kita lanjutkan dulu Ummahat ya. Jadi intinya di sini nih. Ya, saya coba untuk fokus kepada yang digarisbawahi ya. Nah, ini dulu nih. Ya, baik. Hadza waladun ra'aitu waladan min waladin itu dulu. Ya, kalau di buku kan lebih banyak marortu biwaladin ya. Tapi kita pakai min waladin. Nah, ketika kita sudah tahu perubahannya, maka ini baru mufrad yang tunggal nih, kita tahunya seperti ini yang tunggal. Nah, bagaimana dengan yang musanna? Yang bilangannya ada 2. Nah, cara bacanya begini. Kita lihat di dalam tabel Ummahat. Nomor 2 ada namanya al-musanna. Ya. Apa al-musanna? Ada yang masih ingat? Jumlahnya 2. Lebih dari jumlah 2 Iya. atau Kosakata yang jumlahnya hanya 2.
2 laki-laki, 2 perempuan, 2 buku, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita berikan contoh anak kecil juga, waladun. Ya, waladun. Ya, marfu'nya waladun jadi apa Ummahat di situ? Misal, Waladan. Waladan. waladani. Berarti marfu'nya yang ini nih, bikin kalimatnya marfu'nya yang ini. Berarti diganti hadza waladun jadi apa? Ada waladani. Hadza Hadani waladani. waladani. Ya. Hadzani waladani. Ini adalah sama susunannya sama yang ini sama. Cuman beda jumlah bilangannya. Ya. Nah, ini mubtada khobar susunannya marfu. Nih. Nah, ini susunannya marfu. Waladani itu adalah marfu'un. Tandanya adanya huruf apa di sini nih? Kasroh. Alif. Alif. Kasroh. Nah, Ada alif. alif di sini ada alif. Alif. Ya, al-alif itu alif nih. Alif tuh yang ini. Setelah dal. Bukan kasrah. Nah, beda tuh dengan tanda isim mufrad. Kalau tanda isim mufrad dhammah. Pakainya harokat. Kalau musanna tandanya adalah alif ini. Kok bukan alif dan nun? Kenapa bukan alif dan nun? Hanya alif saja. Karena kita tahu yang namanya tanda itu pembeda ya, Ummahat. Pembeda. Yang membedakan antara marfu dan mansub dan majrur itu adalah huruf tengahnya, alifnya itu. Ya. Jadi kita artikan tanda dari waladani marfu'nya dengan apa? Huruf apa namanya? Alif. Alif. Ya. Bukan alif amanun ya. Kenapa? Bukan alif amanun ya. Bukan Karena alif di dan nun, tapi alif saja. Betul, alif saja. Contoh, ini 2 rumah. Apa bahasa Arabnya? Hadani baitani. Hadzani baitani. Kita jadi tahu kan Ummahat ya. Susunan mubtada khobar itu marfu'. Dan musannahnya marfu' itu dengan tanda alif. Ya, hadzani kitabani. Hadzani ya daftarani. Ya, atau yang muannasnya juga boleh. Hatani sayyarotani. Saburotani. Pokoknya ada alifnya. Ya, diakhiri dengan nun berkasroh. Itu aja. Itu disebut dengan apa? I'rabnya marfu'. Ya, marfu'. Nah, ketika kita sudah tahu yang marfu', kita langsung berpindah ke yang mansub. Nah, yang mansub kan ini nih, ra'aitu waladan. Kita tulis nih ra'aitu. Sini. Ra'aitunya sama. Tapi objeknya menjadi musanna. Nah, waladan itu kan 1 orang. Kalau 2 orang jadi apa Ummahat ya? Waladain. Waladain. Nah, lihat di tabel. Di samping alif ada namanya waladaini. Ya, waladaini. Lah kok beda? Yang satu waladani, yang satu waladaini. Kenapa berbeda? Karena maf'ul ya, objek dia akan selalu mansub, i'rabnya mansub. Dan mansubnya musanna, lihat di tabel. Pada nomor 2. Ya. Ya, setelah alif ya, waladaini, tandanya ada huruf apa? Alia. Aya. Alia. Alia itu maksudnya ya, itu huruf ya. ya. Betul. Nah, ini huruf ya ini
tanda bahwa dia adalah mansub. Ya. Karena marfu dan mansub harokat akhirnya sama, kasroh juga, dan nunnya juga. Yang beda hanya ya-nya, yang satu alif, yang satu ya. Ya. Fahim tunna insyaallah. 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 Nah, sekarang yang ini Mansub. sama ya. Gimana Ini caranya? sama. Sekarang min Bentar. waladin. Oh, iya. Dari satu anak kecil. Dari dua anak kecil apa bahasa Arabnya? Min Min waladaini. Ini. Waladaini. waladaini. Sama ya, Pak Ustaz. Tadi sama bunda. Sama waladaini. Lihat di tabel lagi. Nah, di samping alya ada namanya majrur. I'rabnya majrur. Majrurnya waladun, waladani jadi waladaini. Ya, tandanya adalah huruf apa? Ya. Ya. Huruf ya. Disitulah letak bahwa itu adalah majrurun. Majrurunnya karena ada min. Isim majrur. Ya, mansub dan majrur sama rumusnya dalam musannah. Ya, dalam musannah. Kalau mufrad ya, yang majrur kasroh, yang mansub fathah. Ya kan? Kalau musanna yang majrurnya ya, yang mansubnya ya, sama. Ya, musannanya sama. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Insyaallah. Oh, jadi Fahimna. ini ya Ustadz ya, Afan. Hmm. Baru ngeh. Jadi nggak semuanya, kan selama ini tuh pikirannya kalau yang berharokat kasroh itu adalah majrur gitu kan. Ternyata nggak begitu ya ngelihatnya Ustadz ya. Ngelihat tandanya tadi ya. Betul. Kan Yang selama ini dulu. pikirannya tuh iya, yang kalau kasroh tadinya dipikir waladaini itu majrur. Oh, iya. Ternyata nggak semuanya waladaini itu majrur, bisa juga mansub karena ngelihat dari oh gitu. Ya, Iya. betul. Ini kita naik tingkat nih umum zikir di kelas ba. Dulu kita taunya semua yang kasroh pasti majrur. Itu. Ya. Kenapa? Karena kalau dijelaskan seperti ini nanti pusing di kelas sebelumnya. Ya. Sekarang di kelas dal. Di bawah ummahat nih kelas ba itu ada kelas dal. Itu orang anak apa namanya ummahat di kelas dal kalau ditanya harokatnya kasroh apa itu? Oh majrur. Pokoknya yang kasroh majrur aja itu dulu. Ya. Nanti akan ada pembahasan di mana tidak semua yang kasroh itu majrur. Dan apa namanya? Dan tidak semua yang berfathah itu mansub. Nah, nanti ada pembahasannya. Nah, ada di pelajaran kita saat ini. Ya, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Itu namanya i'rab ya Pak Ustaz ya. Kalau yang marfu, mansub, Iya, majrur. betul. Betul. Ya, i'rabnya pada kata ini apa? Marfu, mansub, apa majrur? Nah, ya, i'rab apa sih? Ya, susunan sama aja. Susunannya marfu, susunannya mansub, susunannya majrur. Ya. Pendekatannya saja berbeda ummahat. Dulu kita pendekatannya apa? Ya, susunan itu ya rumus gitu ya. Nah, zaman dulu ya mubtada khobar rumusnya kaidahnya kaidah pemberitahuan, kalimat pemberitahuan. Itu dulu pemahaman kita. Kan seiring berjalannya waktu pemahaman kita ini semakin tinggi. Maka ada beberapa yang semakin detail dipelajari seperti itu. Ya. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ustadz, maaf masih bingung. Ini kalau misalnya kan sama ya Ustadz ya antara mansub dan majrurnya. Majrur. Seperti waladaini
yang dimaksud juga majrurnya juga waladaini juga. Itu yang bisa melihat perbedaannya di kalimatnya gitu Ustaz. Ketika sudah ada kalimat Betul. Kalau sudah ada kalimatnya, baru ya kita bisa kelihatan. tahu, baru kelihatan. Oh, ini ada kemasukan huruf jar ya, majrur. Oh, ya gitu ya. Dan ketika ummahat mau buat kalimat, misalkan mau buat cerita nih Ummu Zikri, ya. Saya melihat 2 mobil, bingung ya, apa ya? Saya rotani apa saya rotaini ya? Oh, 2 mobilnya maf'ul, berarti pakainya saya rotaini. Itu manfaatnya, Oh, ya. Dari dari 2 guru laki-laki, apa ya bahasa Arabnya ya? 2 guru laki-laki mudarrisani atau mudarrisaini. Dari min. Oh, min. Mudarrisani nggak mungkin. Karena kan dia majrur ya, karena ketemu min. Oh, iya. kalau ketemu min berarti mudarrisaini. Oh, 2 jadi min guru mudarasai laki-laki. ini gitu ya. Betul. Dia Iya. majrur karena ketemu huruf jar. Oke. Seperti itu. Ya. Siap Ustaz. Syukran Ustaz. Naam. Ya, afwan. Ya. Apakah majrur itu ketika ketemu huruf jar saja? Nah, nanti akan ada lagi tuh perpanjangan pembahasan yang panjang, ya, bahwa ya yang majrur itu i'rab yang majrur itu tidak harus huruf jar. Dzaraf juga kemasukan dzaraf. Mudhofun ilaih juga majrur tuh. Ha, ya. Mudhofun ilaih majrur juga ya i'rabnya. Insyaallah nanti akan kita bahas ya. Baik. Kita lanjutkan ummahat di jam'ut mudzakkaris salim. Ya, jam'ul mudzakkaris salim. Ya, kita tahu jamak mudzakkar salim itu apa sih ummahat? Jamak banyak. Jamak Laki. yang lebih dari Dan 2 ya, bilangan, 2 bilangan. Dan untuk mudzakkar ya, untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Muslimun jadi apa? Muslimun Muslimuna atau muslimin muslimina. Kan dulu kita belajar cuman itu ya. Muslimuna atau muslimina. Nah, cara buat kalimatnya gimana? Kapan dia bisa menjadi muslimuna? Kapan dia bisa menjadi muslimina? Nah, ini yang dipelajari saat ini. I'rabnya yang kita pelajari. Nah, kita pelajari. Ini semua orang-orang muslim. Ya, kita ganti ya. Nggak usah pakai hadza lagi, haula'i. Pakai hum aja. Ya. Hum. muslimun Hum muslimuna muslimuna. Muslimuna. Ini susunan masih sama nih dengan yang ini. Namanya susunan mubtada tada khobar khabar. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Marwati, kenapa muslimuna? Kenapa nggak muslimina? karena hum Ustaz Hah? Karena hum. Karena jamak dia Fa'il. jamak subjek, mudzakkar salim. dia Ya, sebagai subjek. ya menjadi khobar ya. Subjek khobar Ya. di sini. Iya, khobar. Ya. Kenapa pakai waw dan nun? Kenapa nggak muslimina? Pertanyaan. Karena i'rabnya adalah Marfu. marfu. Jadi kalau ditanya, ini kenapa muslimuna ya? Oh, karena dia marfu. Ya. Marfu'nya dengan tanda apa di situ? Wow. wow Al-wawu. Al-wawu itu bahasa formalnya. Bahasa kitanya ya huruf waw. Huruf waw. Ya. Huruf waw. Ya. Nah, itu adalah mubtada khobar. Muslimuna. Marfu'nya dengan huruf waw. Nah, sekarang kita rubah. Ya. Dengan menjadi maf'ul. Nih, sama persis dengan yang di atas. Ra'aitu. Ganti ya, ra'aitu.
Saya melihat orang-orang muslim. Apa bahasa Arabnya orang-orang muslim? Muslimina. Muslimina. Apa? Muslimina. 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 Masya Allah. Kenapa muslimina? Karena Pertanyaan. mansub Sebagai maf'ul bih. objek mansub. Sebagai maf'ul dan i'rabnya mansub gitu. Jawabnya Ah, Ra'aitu, tulis ya. Muslimina. I'rabnya mansub. Ya. I'rabnya adalah mansub. Mansub. Mansubnya dengan apa? Dengan Ya. ya. Dengan Dengan ya. ya. Masya Allah. Ya, sudah kebaca ya yang dimaksud. Muslimina. Mansub ya dengan ya. Ya. Baik. Jadi fokus kita ke situ dulu. Perubahannya. Ya, fokus kita kepada perubahannya. Ya, bukan fokus kita kepada susunan apa saja sih yang mansub selain objek maf'ul. Nah, nanti. Ya, fokus kita kepada ya, ketika kita tahu maf'ul itu adalah mansub ya, maka mansubnya jamak mudzakkar salim adalah huruf ya, menjadi muslimina. Ya, menjadi muslimina. Muslimina. Iya, tandanya adalah huruf ya. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ustaz mau tanya, Fahimna. Nah, kalau dulu Ibu taunya jamak muzakkar salim itu tandanya waw dan nun. apa? Dulu taunya jamak muzakkar salim itu tandanya waw dan Waw dan nun, iya. Itu dulu tuh. Ibu Dian, ternyata ada pilihan lain. Dan Ibu Dian bisa lihat di dalam halaman 6. Halaman 6 tentang jamak mudzakkar salim. Ada 2 pilihan tuh. Ya, yang di arah panah itu kan ada tuh. Muslimun, muslimuna, muslimina. Kafirun, kafiruna, oh iya. kafirina. Iya, ada kan di situ? Nah, Iya, jadi ada 2 pilihan. Nah, kapan dia menjadi muslimuna, kapan dia menjadi muslimina? Nah, ini yang dibahas di kita sekarang. Ya, Oh iya, iya. kapan dia menjadi muslimuna? Saat dia menjadi marfu'. Nah, pertanyaannya kapan sih dia menjadi marfu'? Ketika ada susunan mubtada khobar. Apakah hanya susunan mubtada khobar? Masih banyak ummahat. Contohnya cuman itu dulu. Mubtada khobar. Ya. Oh, muslimina. Kapan dia menjadi muslimina? Saat i'rabnya Mansub. mansub muslimina. Nah, pertanyaannya, ya susunan apa yang mansub? Yang baru kita bahas baru maf'ul. Objek. Ya. Objek yang menjadi mansub. Ya. Apakah objek saja yang menjadi mansub? Ada banyak juga umat. Ya, itulah namanya bahasa Arab ya. Kita petakan pelan-pelan. Seperti orang yang merangkai puzzle ya, pelan-pelan. Kalau langsung jadi, ya hancur nanti berantakan. Ya, buru-buru, tergesa-gesa. Ya. Nah, seperti itu. Fahimtun insyaallah. Insyaallah. Fahimna insyaallah. Berikutnya ya. Jamak mudzakkar salim yang i'rabnya majrur, dia menggunakan kata muslimina. Ketika menjadi ketemu min, misalkan dari orang-orang muslim, min apa mah? Min Muslimina. Muslimina. Ya, muslimina. Ya.
Nah, tandanya apa? Ya. Ya. Huruf ya. Sahih. Jadi musanna dan jamak mudzakkar salim mansub dan majrurnya sama. Ya. Naam. Ada yang ditanyakan Ummahat tentang jamak mudzakkar salim. Maafi soal? Mau visual. Visual. Maafi soal. Baik. Terakhir kita nomor 4 Ummahat. Ya, nggak usah banyak-banyak, tapi lebih banyak ke latihan ya. Nomor 4 nih, jam'ul muannatsis salim. Setelah itu kita coba latihan contoh ya. Apa itu jamak muannats salim? Ada yang masih ingat? Jamak lebih Jamak dari dua Lebih untuk dari dua. perempuan. anak Jamak yang lebih dari 2 untuk muannas. Untuk muannas. Iya, muannas. Ya. Ini sedikit bocoran ya. Bocoran nomor 4 ini jamak muannas salim. Dia tandanya pakai harokat Ummahat. Ya, bukan pakai huruf. Jadi yang tandanya pakai harokat itu isim mufrad dan jamak muannas salim. Ya. Contohnya. Ya, langsung kita buat contohnya. Hunna. Hunna itu artinya mereka ya. Mereka perempuan. Hunna muslimatun. Ya. Muslimatun. Panjang tuh ada alifnya. Apakah tandanya alif? Tidak. Tandanya adalah harokat akhir. Jamak muannats salim tuh. Doma. Apa marfu'nya tandanya apa? Doma. Doma. Dommah. Naam, dommah. Ya. Kalau ditanya muslimatun, apa i'rabnya? Marfu pasti itu. Marfu. Ya. Tahu dari mana marfu? Lah itu ada domahnya. Itu maksudnya. Tandanya ada domahnya atau domatainnya disebut dengan marfu. Ya. Marfu jamak muannas salim adalah tandanya domah. Fahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, sekarang kita cari yang mansub nih. Mansubnya ro'aitu, saya melihat. Ya, ini sayanya perempuan ya. Bahaya kalau sayanya jadi laki-laki. Saya ya melihat para muslimah, apa bahasa Arabnya? Muslimatin. Muslimatin. Nah, lihat harokatnya. Muslimatin. Bukan muslimatan, ingat itu. Ya. Beda dengan ini nih. Ra'aitu waladan ya. Muslimatin. Mansubnya jamak muannas salim adalah tandanya apa? Harokatnya Kasroh. kasroh. Khusus jamak muannas salim beda. Ya, harokatnya kasroh. Lah bukannya semua yang kasroh itu adalah majrur? Itu dulu. Ya. Nah, kelas sebelum Ummahat nih. Kelas D, kelas sekarang nih kelas A, kelas E, kelas I. Nah, kelas D itu juga orang-orang yang taunya tuh yang harokat kasroh itu pasti majrur. Dulu itu dulu. Sekarang ada pengecualian. Apabila ya jamak muannas salim mansub dengan tanda harokatnya kasroh. Kasroh. Fahim tunna insyaallah.
Insyaallah fahimna. Insyaallah fahimna. Bagaimana dengan ummahat yang lain? Fahimna. Habis. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik. Kita lanjutkan ummahat yang terakhir nih. Jamak muannas salim majrurnya menjadi muslimatin. Limatin. Contoh min dari orang-orang muslimah. Jadi min Min muslimatin. muslimatin sama ummahat. Sama. Harokatnya sama. Tapi beda i'rab. I'rabnya majrur ya. Harokatnya kasrah. I'rabnya mansub sama harokatnya Kasroh juga. kasrah. Hanya berbeda susunan. Yang satu jadi objek, yang satu jadi keterangan dari orang-orang muslimah. Aku telah melihat orang-orang muslim. Ya. Insyaallah sahlun jiddan umah. Ya. Hal min su'alin ada yang ditanyakan. Silahkan di antara umat yang mau bertanya sebelum Ana berikan tugas ya. Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ana berikan tugas nih umat ya. Kalau Tugasnya adalah ya, silakan. Ya. Kalau sampai nyusun kalimat bingung kalau begini doang apa maksudnya susunan sedikit ngerti tapi nanti kalau bikin kalimat itu sekali Pak Ustaz. Iya, iya. Wajar Ibu Dian karena kita belajar itu bertahap. Satu kata, dua kata jadi sebuah kalimat. Jangan Ibu Dian membuat kalimatnya lebih dari dua kata. Pusing nanti. Ya. Ini per dua kata dulu aja. Nah, makanya nih ada tugas nih buat ummahat untuk latihan. Ya, latihan untuk menguatkan i'rab yang marfu, mansub dan majrur. Ya, apa tugasnya? Ya. Tugasnya adalah membuat satu kalimat. Ya. Tahu ya kalau kalimat itu minimal dua kata. Jadi ummahat nggak usah bikin kalimat banyak-banyak, jangan. Ya itu namanya membebani takalluf. Yang seperti Ibu Dian bikin kalimat yang panjang biar dapat nilai bagus, jangan. Ya minimal dua kata, tiga kata pun boleh, gitu ya silakan. Ya, di mana kata tersebut mengandung ya isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim dan jamak taksir. Yang marfu, mansub dan majrur. Ya. Marfu, mansub dan majrur. Ya. Nah, langsung saja Ana buatkan contohnya ummahat rubah. Ya, biar enak ya. Ini Ana hapus ya. Baik. Ya Pak Ustaz. Jadi ummahat tinggal merubah. Ya. Merubah menjadi isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, ya, dirubah. Ya. Kita mulai dari yang pertama. Dari Ana saja nggak apa-apa. Iya. As-sayyaratu jadidatun. Apa artinya? Mobil itu baru. Mobil itu baru. Ya.
dirubah menjadi musanna jamak mudzakkar salim. Ya. Yang pertama dirubah menjadi musanna dan jamak mudzakkar salim. Ya, yang pertama nih. Kalimat yang kedua. Ustaz, yang pertama muzakkar salim tadi ya? Iya, musanna dan mudzakkar salim. Iya. Innal mu'mina akhun. Dirubah menjadi musanna dan jamak mudzakkar salim. Ya. Yang atas ana ulangi dirubah menjadi musanna ya. Dan jamak muannas salim yang di atas nomor 1. Yang nomor 2 dirubah menjadi musanna dan jamak mudzakkar salim. Ya. Jadi ada 2 nih, 2 kosakata. Ya. Atau mau nambah 3 ya? Itu sunnahnya ganjil kan ya? Pak Ustadz, yang atas tadi yang nomor 1 dirubah menjadi musanna dan mudzakkar salim. Musanna dan jamak muannas salim. Yang pertama ya? Iya. Ya, yang nomor 2 dirubah menjadi jamak musanna dan jamak mudzakkar salim. Ya. Ya, satu lagi mungkin ya, sunnahnya 3 ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Kita coba. Iya. Dirubah yang nomor 3. Ya, nomor 3 ini dirubah menjadi musannah dan jamak muannas salim. Ya. Inna fil mu'minati jamilatun. Inna fil mu'minati jamilatun. Ya. Apa Ustadz yang 3? Yang ketiga itu dirubah menjadi musannah dan jamak muannas salim. Ya. Dah, itu dulu. Baik, ada yang ditanyakan Ummahat? Maaf soal? Pan Ustadz ngecek dulu yang pertama muannas salim sama muzakkar salim. Yang kedua musanna. Yang pertama musanna. Oh, yang pertama musanna. Dan jamak muannas salim. Muannas salim. Ya. Yang kedua musanna juga ya sama Iya. muzakkar salim. Muzakkar salim.
Yang Yang ketiga, ketiga Musana dan Musanna, Muannas salim. mu'annas salim seperti itu. Ya, syukran, Nah, Ustaz. ya afwan. Nah, di dalam 3 kalimat ini ada marfu. Ini yang atas nih marfu, ini mansub, ini majrur. Ah, ya. Nanti bisa dicari tahu sendiri ya, Ummahat. Baik. Ini dulu mungkin yang bisa disampaikan ya. Karena sepertinya sudah paham betul ya Ummahat ini, Masya Allah. Beda ya. Ngajarin kelas lain itu sampai berbusa, susah. Ya. Tapi di kelas Ba ini Masya Allah. Ya. Ya. Paham semua insya Allah. Ya. Ya. Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, insya Allah kita akan akhiri pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu bahasa Arab dan mengokohkan hati kita di atas agama kita sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Wadih Ummahat? Jelas Ummahat? Wadih insya Allah. Wadih insyaallah. Baik. Ya, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Allah